Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Kali ini kita mau ngobrol bareng YouTuber Kiflife asal Semarang yang ganteng dan punya jutaan subscriber itu. Tidak hanya itu, ternyata Masya Allahnya dia sudah mu'alaf. Nah, udah tahu dong siapa lagi kalau bukan Delvano Karies. Kabarnya Delvano baru saja menikah dengan Namira, selebgram cantik asal Bandung. Penasaran kan bagaimana perjuangan mualaf Delvano dan kisah cinta mereka berdua? Yuk simak kisah mereka hanya di Cerita Untung. Waktu itu juga aku itu udah mulai nggak punya agama, kayak ateis sama agnostik. Agnostik ya, Bener, agnostik ya. bahasa gaulnya agnostik. Kayak tapi pernah nggak sempat juga mempertanyakan eksistensi Tuhan, kayak bener ada nggak sih? Iya, dulu selalu mempertanyakannya kalau misalkan Tuhan itu ada, kenapa agama banyak? Akhirnya aku kayak keluar dari agama yang dulu tapi nggak mau meluk Islam. Tunggu dulu, aku mau belajar agama lain dulu gitu. Lo belum pastiin gitu ya. Waktu belajar agama lain, didorong lagi ke Islam. Bahkan spesifik ada di suatu kitab, ada nabi yang berdoa, saat berdoa mereka mengangkat tangannya, Allah Maha Besar gitu. Dan ada sujud dulu gitu. Iya, ada. Ini kenapa Islam sih gitu, kayak tadinya sebel karena dulu aku benci banget sama Islam. Bahkan orang yang selalu aku hina itu adalah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang ini sesuai dengan permintaan teman-teman yang masuk juga ke kolom komen kita untuk ketemuin ini pasangan pengantin baru yang lagi anget ya gitu ya. Dua-duanya kalau nggak salah katanya cara ketemunya unik gitu, banyak yang baper gitu segala macam. Nah, kita akan ngobrol sama mereka nih. Tapi ternyata mereka bukan dari Jakarta, mereka tuh dari perpaduan Semarang dan Bandung. Dan mereka ini benar-benar datang dari Bandung untuk ke Jakarta untuk ngobrol sama kita. Makanya kita seneng banget ini suatu Emang mau honeymoon juga. Iya makanya sekarang honeymoon juga bisa ketemu sama kita juga. Benar. Kalau dari Bandung ke Jakarta mereka harus karantina dulu 7 hari di Jakarta. Bukan Pak, masih satu negara. Oke, kita ketemu dengan Delvano dan juga Namira. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih loh sebelumnya udah mau datang ke tempat kita. Bener-bener dari Bandung ke sini loh. Aduh, senang banget. Ini mereka ini nih banyak yang baper. Kita mau tanya dari mananya sebenarnya bikin baper. Tapi kalau boleh tahu ini kan udah berapa? 2 minggu ya? Kita 2 minggu nggak sih? 2 minggu. Iya 2 minggu ya. Ah beneran baru 2 minggu? Ya. Tanggal 13. Tanggal 13. Sekarang tanggal 1. Oh iya bertambah 1. Ya. Oh. Belum ada. Gimana? Menikah gimana sih? Ya, masih. Kita tuh belum bisa komentar banyak karena masih ya enak doang kan. Jujur ya. Masih unyu-unyu gitu. Iya. Berapa hari kan masih doang. Iya. Pertanyaan gimana menikah? Ya cepat enaknya doang. Semuanya masih baik-baik gitu, indah-indah. Jadi tantangannya segala macam nanti baru keuji berapa hari gitu kan mulai. Tapi memang bagusnya ya sekarang ini harus dibumbuin terus dengan sesuatu yang romantis. Iya. Aku kan belajar juga buat pernikahan nanti menikah kayak gimana. Jadi aku kayak kita tuh harus benar-benar walaupun kata orang nanti romantis itu cuma di awal-awal, nanti di akhir-akhir enggak. Tapi aku percaya karena romantis itu kita sendiri yang bikin. Jadi kayak gimana pun kita harus tetap romantis lah. Kayak harus gimana pun nanti udah lama pun kayak kita harus tetap berperilaku seperti ini. Aku bilang sama dia gitu. Jadi kayak ya insya Allah semoga tetap jadi kayak pengantin baru terus gitu. Amin. Jadi nggak ada faktor luar yang bisa pengaruhi dalam ya. Iya, semoga ya. Insya Allah. Jadi sesuatu maksudnya ini kan pernikahan di dalam, maksudnya gitu di dalam. Jadi ibaratnya kalau selama di dalamnya ini senang, insya Allah faktor luarnya mau coba kayak gimana bisa jalan. Tapi kita jangan ngomongin ke pernikahan dulu, masing-masing dulu. Ini kan unik ya, maksudnya dari masing-masing juga memiliki latar belakang story yang unik-unik kan. Nah, mereka selebgram, YouTuber, ketemu dua-duanya memiliki dua dunia berbeda tadinya gitu kan. Nah, kita mulai dari mana dulu? Namanya dulu atau Vano coba ya Vano.
Ini soalnya menarik banget gitu ya. Pas kita awalnya tuh memang karena banyak banget yang masuk ke chat kolom chat kita, terus ayo dong Kak, iniin Vano sama Namira gitu. Kita Sejak kapan itu ya? Waktu kita wawancara. udah sering banget Waktu ya. kita wawancara mualaf dulu saya. awal mualaf. Nah, dari mualaf terus tiba-tiba juga Langsung nikah. runtukin. Terus jadi kayak semakin banyak lagi. Waktu kita wawancara siapa? Dokter Kaisal gitu ya. Siapa? Pokoknya yang di mualaf gitu, kemudian di kolom chatnya langsung arahin Vano pada oh ya oke kita coba cari tahu. Kita mau tahu sebenarnya tapi namanya udah tahu Vano sebelum ini belum? Nggak tahu Nggak sama tahu? sekali. Nggak tahu Padahal sama sekali. suka nonton YouTube tapi kok nggak tahu gitu. Oh, Itu gitu. Gift Live itu nggak Nggak nonton tahu. juga. Wah, Tapi dulu kayak pernah gitu. mungkin ya dulu nonton satu video tapi nggak tahu kalau itu tuh Vano. Vano. Oh. Dan itu Dulu Gift ini Live. siapa yang dikira? Oh iya orang lain aja Dia karena ngeliat kan satu video satu viral, video kan ada ingat video videonya prank. gitu. Terus kayak pas dilihat, wah ini aku pernah nonton ini. Oh ternyata kamu gitu. Oh ya ampun. Terus kalau Vano sendiri pernah lihat Namira sebelumnya? Nggak pernah juga, sama sekali nggak pernah. Bahkan kalian ini sama-sama di dunia peronlinean di Ya. sosial media gitu. Beda platform ya, beda platform. Beda apa ya, beda garis gitu loh, jadi kayak Oh. oh ternyata ada dia Ya. pun kayak gitu, oh ternyata ada Vano gitu. Oh mungkin Namira kan fashion, Iya. kosmetik Ya, atau apa beauty bukan, lah gitu ya. bukan akulah gitu. Oh iya bisa aja. Tapi awalnya Vano ini kan YouTuber horor ya, maksudnya salah satunya kan kontennya horor. Kemudian heboh ketika tiba-tiba jadi mualaf gitu. Ini gimana sih ceritanya nih? Ini asumsinya mungkin banyak yang baru mengenal Vano sama Namira sekarang. Awalnya kenapa milih mualaf tuh kenapa? Ceritanya. Jadi ceritanya kalau panjang, ceritanya itu panjang banget. Jadi Yang panjang itu diperingkas. Pokoknya tuh dulu aku tahun 2016 itu udah main YouTube. Terus di situ kayak ngerasain perubahan hidup kan, dari zaman dulu susah banget, akhirnya bisa nyari rezeki sendiri gitu, bisa kerja sendiri pun lewat YouTube ini. Terus waktu itu juga aku itu udah mulai nggak punya agama, kayak ateis sama agnostik. agnostik ya, Bener, kan? agnostik ya. Bahasa gaulnya agnostik gitu. Heeh. Kayak tapi pernah nggak sempat juga mempertanyakan eksistensi Tuhan, kayak bener ada nggak sih? Ada nggak sih? Iya. Dulu selalu mempertanyakannya kalau misalkan Tuhan itu ada, kenapa agama banyak sih ya, pertanyaan-pertanyaan normal iya, anak-anak iya. yang lagi cari tahu lah gitu. Terus akhirnya nyari agama yang mana sih yang bener, kok banyak. Terus aku kayak ini agama banyak, tapi aku selalu yakin kebenaran itu pasti cuma satu. Nggak mungkin si A benar, si B benar, si C benar, terus semuanya benar. Buat aku bohong banget, nggak mungkin karena kalau- Ribut nanti tuh. Iya ribut kalau benar semua. Pasti si A benar. Ini kebenarannya. Yang kebenaran sejati pasti cuma satu, yang lain cuma pembenaran. Aku dari dulu kayak gitu. Mana nih yang kebenaran sejati, yang mana? Terus aku cari-cari terus kayak aku belajarin semua agama yang ada di Indonesia, bukan yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia aku belajar. Jadi aku samperin teman-temanku yang agama ini, aku samperin. Bahkan aku baca kitab-kitab mereka, dikit-dikit baca kitab mereka. Bahkan aku baca kitab agama yang dulu juga aku baca. Dan saat aku belajar agama-agama mereka, justru itu kayak nganterin aku ke Islam. Karena apa yang diajarkan, yang aku pelajari, yang diajarkan ternyata Islam banget gitu loh. Jadi kayak, loh ini kok Islam banget. Terus aku punya ilmu tentang Islam itu di tahun 2017-2018 aku udah paham banget Islam. Bukan paham banget, aku udah tahu gimana akidahnya Islam itu gimana gitu. Cara menyembah mereka, terus gimana sih Islam ini. Aku udah paham banget tahun 2018. Cuman saat aku udah paham 2018 Tapi bahkan belum mulai. belum mau masuk Islam. Nah. Bahkan saat aku ketemu temanku yang itu lagi kufur, lagi imannya lagi melemah, terus dia keluar dari Islam. Oh dia malah Keluar, ada temanku Islam keluar dari Islam. Di tahun 2018 ngobrol sama aku bilang, "Ngapain kamu keluar? Kamu tuh udah di agama yang benar, kamu udah di agama yang ini." Bahkan aku yang menguatkan dia untuk kembali sholat lagi, untuk kembali ke Islam lagi. Akhirnya dia hijrah lagi ke Islam. Tapi saat aku mengingatkan dia, aku belum mau meluk Islam, sama sekali belum mau. Kenapa? Ya itu sekarang aku sadar, oh ternyata yang bikin kita masuk Islam itu bukan ilmu, bukan kekayaan, bukan apapun, tapi benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu aja yang bikin kita masuk Islam. Nah, saat itu kenapa aku nggak mau masuk Islam tahun 2018 itu, aku takut banget saat aku syahadat. Buat aku syahadat itu bukan cuma kata-kata, tapi itu pengikraran di mana aku harus harus
menerima konsekuensi dari agamaku yaitu sholat. Dan aku takut banget saat aku syahadat. Itu cuman aku takut saat syahadat cuma di depan manusia. Aku sadar saat syahadat aku tuh sedang berkomitmen bukan dengan manusia tapi dengan Allah. Saat aku berkomitmen dengan Tuhanku nanti dan dia mewajibkan aku untuk sholat 5 waktu, tapi aku belum mau sholat, aku takut cuma syahadat aja tapi aku nggak mau sholat. Buat apa? Aku mau saat aku syahadat aku benar-benar berkomitmen sama Tuhanku, iya sama ikutin semua, nggak mau kayak syahadat terus nggak sholat. Terus buat apa? Kan ini komitmennya bukan sama manusia, sama Tuhannya. Aku nggak mau. Akhirnya lagi lah hidupnya balik lagi ke hidup yang nggak bener lagi, bla 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 bla, semakin jauh dari agama malah. Tapi di tahun 2019, di antara 2018 sampai 2019 selalu ingat yang namanya mati. Lagi-lagi ingat yang namanya mati. Kayak kalau mau tidur, wah ini kalau misalkan nanti malam mati gimana gitu. Pasti aku mati, dan kapan nggak tahu, dan pasti tapi mati. Ntar kalau mati, padahal aku tahu semuanya, aku tahu kebenarannya, tapi aku tidak mengikrarkan apapun. Kalau nanti malam mati, semuanya terlambat. Aku nggak bakal bisa apa-apa lagi. Aku nggak bakal bisa, saat semua terlambat, bertobat pun udah telat. Kalau misalkan aku itu nggak tahu kebenaran, mati malah nggak apa-apa, kayak aku nggak tahu kebenaran, ya udah. Ini aku udah tahu yang benar yang mana gitu. Aku udah sangat yakin kalau Islam itu agama yang benar gitu. Tapi saat aku takut sama kewajibannya sebenarnya. Iya, takut sama kewajibannya, takut males gitu. Takut males, takut nggak bisa konsisten, takut nggak bisa nggak bisa. Udah syahadat, udah sok-sokan, yuk Islam, tapi nggak mau sholat gitu kan, takut. Akhirnya tahun 2019 itu di mana akhir apa awal? Akhir. November. Di bulan aku nikah kemarin juga sama 2 tahun pas kan aku nikah. Terus 2019 November itu aku lagi ngelakuin, pokoknya lagi ngelakuin maksiat. Lagi nggak inget mati, lagi nggak inget Tuhan, lagi nggak inget apapun. Malam-malam jam 11, tiba-tiba setelah ngelakuin sesuatu, aku tiba-tiba di hati tuh kayak pengen sholat. Terus aku langsung telepon temanku, namanya Benny. Aku kenal temanku yang agamanya baik gitu kan. Oh Benny, yang agamanya baik buat aku sholat ya, yang sholat 5 waktu gitu. Karena tolak ukur orang Islam kan di sholatnya. Aku hubungin orang yang aku tahu sholat terus 5 waktu gitu. Aku hubungin, Ben, aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Aku minta tolong buat diajarin sholat. Terus temenku, wah, dia tahu aku kayak gimana gitu. Aku tuh orang yang paling bebal, nggak mau disuruh beribadah, nggak mau disuruh sholat dan lain-lain. Dia langsung jam 11 malam ke rumah, langsung ngajarin aku sholat. Dia datang ngajarin sholat, jam 3 udah bisa sholat ya. Dia belum bisa, maksudnya udah bisa gerakannya, udah hafal lah. Terus wudunya gimana nih? Gini. Gimana sholatnya? Mau. Akhirnya memutuskan untuk sholat subuh di masjid pertama itu. Oh itu langsung sholat. Abis syahadat dulu. Abis maksiat gitu ya kan tadi kata Farno. Terus abis itu diajarin sholat, subuhnya langsung dipraktekin? Iya. Oh, oke. Aku gini sih waktu mau sholat ya mau. Oh syahadat. Aku syahadat. Tapi bentar. Katanya kalau ya ini aku ngomong aja lah. Tapi katanya 40 hari nggak diterima, aku bilang gitu. Karena aku belajar Islam juga. 40 hari katanya nggak diterima. Udah kamu udah syahadat, dosanya udah hilang, bisa sholat. Langsung syahadat, langsung ke masjid, belajar wudunya masih ngeliatin gitu, masih nyontoh terus sholat. Itu sholat pertama kali. Jadi kayak setelah itu kayak ya udah kayak rasanya kayak ya bener kayak nikmat iman tuh. Aku waktu itu pagi itu ngerasain tuh gila, ini rasanya kok enak banget kok. Pantesan ini rasanya belum pernah aku rasain seumur hidupku. Sebelumnya tuh kayak tiba-tiba aku rasain 25 tahun hidup. Itu waktu umur 25 tahun hidup terus ngerasain yang namanya nikmat iman. Itu kayak oh ini pantesan orang-orang kok pada lebay-lebay dulu. Ternyata kayak gini gitu. Sampai insya Allah sampai detik ini. Penasaran ya, kan kamu tadi bilang kalau udah semua kitab kamu pelajarin, semua agama kamu pelajarin dan semua menjurus ke sana, pasti kan ada satu atau twist yang paling ya. Twist yang paling Betul. bikin kamu ngerasa. Tadi waktu si Fana bilang kepengen mualaf, tapi kan takut nggak komit gitu kan, takut dengan kewajiban. Sebenarnya bukan cuma buat Fana doang, banyak orang kepengen belajar ngaji lagi atau hijrah ya ibaratnya kan, pengen cuma takut nanti
takut sama kewajibannya kan sebenarnya gitu kan Iya. banyak. Sebenarnya kalau dijalanin nggak Iya. ribet-ribet Nggak itu, seberat itu, nggak gitu, seberat Pak. itu kan. Cuma ada bisikletnya Ya. ya jadi gitu. Tapi kalau dijalanin malah sebenarnya ya ketemu aja sih nikmatnya masing-masing ketemu Iya. caranya kan. Tapi tadi Yang tadi yang bikin Vano poin jadi, apa sih yang paling oh ini nih gitu. kan ada Twist, macam-macam. twist. Nah, yang paling banget yakin plot twistnya gitu ya. akan apa gitu. Misalnya ada pengetahuan apa namanya ada mengetahui sesuatu fakta apa atau mungkin- Macam-macam, soalnya kita ngobrol sama teman-teman yang mualaf juga, ada yang ngelihat apa pulho ya, apa namanya? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, ada Ketika yang- dia membuka Al-Quran pertama, kenapa Al-Ikhlas yang pertama dilihat gitu. Karena kan buka dari kiri pas ya. buka, Nah, kan misalnya Al-Quran tuh kan sebenarnya kita buka dari kiri kan. Bilang dari sini kan. Ya, dia terus- bukanya dari kanan. benar. Kanan, Dia orang tahu. bukanya karena nggak tahu cara Buku buka. Indonesia lah. Jadi, Langsung itu gitu. Langsung ada Al-Ikhlas itu. Benar. Ada yang gara-gara pandemi, dokter gara-gara pandemi lihat kok semua peraturan kesehatan itu sebenarnya sunnahnya orang Islam kan. Iya. Gitu. Nah, Tentang jadi bersiwak dan lain-lain ya. bersiwak pakai apa itu kemudian nggak bersentuhan segala macam-macam gitu Gara-gara kan. ini apa gara-gara Macam-macam ngeliat lah. kenapa sih orang pakai apa namanya cadar gitu, kok lebay banget sih. Ada salah satu musisi yang justru pada saat apa namanya dia lagi pakai obat, ingat gak? Dia pakai obat kemudian pas lagi maghrib ada azan nih, oh enak banget ya gitu. Ada juga Iya, nggak iya. gitu. Jadi macam-macam sih sebenarnya, macam-macam polanya. Kalau Vano pas apa tuh? Kalau aku waktu justru aku tuh dapat apa ya? Dapat wah gitu ya, bukan karena mempelajari Islamnya, tapi mempelajari agama lain. Justru mempelajari agama lain, Iya. mempelajari agama lain, terus mau nggak mau kok didorong ke Kok Islam kesini terus, gitu iya ya? kok ke Islam terus gitu. Belajar ini kok ke Islam, belajar ke sini kok ke Islam. Loh ini kok bicarain Islam, ini kok bicarain Islam, kok bicarain Islam. Jadi aku ini dulu tuh aku punya agama, aku kayak apa ya, soleh di agama yang dulu tuh. Oke. Aku taat di agama yang dulu, sangat fanatik di agama yang dulu. Mungkin dia lama-lama kalau pakai hijab juga pasti ya. Iya gitu. Aku keras banget di agama yang dulu gitu. Nah, tapi semakin aku belajar agama yang dulu, bukan dengan apa ya, bukan dengan buat aku apa ya, semua itu harus didasari dengan ilmu. Kalau kita mau melakukan, kalau di Islam kan juga kalau melakukan amalan harus ada ilmunya kan gitu. Sama. Dulu aku saat melakukan amalan, ternyata aku nggak punya ilmu. Tapi saat aku belajar ilmunya, itu didorong ke Islam malah gitu. Kayak, ih aku pengen belajar ini untuk semakin soleh di sini. Waktu aku belajar, kok malah didorong ke Islam gitu. Nah akhirnya aku kayak keluar dari agama yang dulu tapi nggak mau meluk Islam. Tunggu dulu, aku mau belajar agama lain dulu gitu. Lo belum Saat- pastiin gitu ya. Waktu belajar agama lain, didorong lagi ke Islam, dorong lagi ke Islam. Bahkan spesifik ada di suatu kitab ada nabi yang berdoa, saat berdoa mereka mengangkat tangannya, Allah Maha Besar gitu. Bla bla bla. Dan ada Aku sujud kayak, dulu gitu ya? iya ada sujud. Ini kenapa Islam sih? Kenapa Islam sih gitu kayak. Sebel, tadinya sebel. Karena dulu aku benci banget sama Islam. Bahkan orang yang selalu aku hina itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu selalu aku hina setiap saat. Bahkan kalau ada ketemu orang di Islam itu yang pertama aku, wah Islam. Apalagi kalau Islamnya taat, seneng banget aku. Karena di situ aku bisa apa ya, ajang untuk membodoh-bodohi dia. Dulu aku- Ajang nyinyirin ya. ajang nyinyirin, ajang coba sekarang Nabi Muhammad gini. Dan aku senang banget kalau ketemu orang Islam di Indonesia banyak yang nggak paham tentang nabinya sendiri. Akhirnya enak buat nyerang. Buat nih. Akhirnya dia karena dia tidak paham dengan agamanya sendiri, Empuk gitu ya. empuk banget. Dulu aku suka nyerang orang gitu-gitu. Ya akhirnya dari situ, dari suka nyerang juga aku semakin belajar Islam juga. Kan kalau menyerang harus belajar dulu kan. Kalau menyerang kan kita harus punya ilmunya dulu nih tentang apa yang mau diserang. Semakin belajar malah semakin ya itu. Berarti lah agak mirip lah ya. Iya. Dulu gua kerjanya tuh kalau ketemu temen gue yang ngaji nih, gue ajakin debat mulu. Ya, kan? Gitu, ajakin debat. Tapi gue siapin dulu nih kartu trufnya. Materi kan? Nah, gitu. Akhirnya belajar kan? Benar, ini terlalu berlebihan loh ininya apa namanya agamanya terlalu gimana gitu kan suka gitu. Tapi bisa dibilang emang Vano tuh kritis banget ya. Maksudnya ya kayak gitu tuh tetap nyari tahu juga walaupun Tapi bahaya bang untuk orang-orang kritis kalau jadi Islam bahaya. Nanti jadi meluk. Iya. gitu ya. Jadi Karena- cinta kan. Masya Allah benar. Karena ada insya Baru ya pelajari ini, dipeluk kan akhirnya. Oh, bener langsung ada buktinya di sini ya. Masya Allah. Nah terus ketika nih Vano kan udah meluk agama Islam gitu ya, udah mualaf gitu, terus udah berarti kan udah ngikutin semua aturan yang ada gitu. Istilahnya bukan cuma syahadat doang seperti yang Vano bilang, termasuk yang aturan ajarannya semuanya kan pasti harus dipahami dan dijalanin juga.
Nah, setelah Vano ngerasain gitu, terus ketemu sama orang-orang yang mungkin Vano selama ini kemarin sempat nyinyirin, terus Vano ketemu, terus mereka gimana ke Vanonya? Mereka tetap seneng kok. Mereka tetap seneng. Nah, aku sukanya baiknya dari orang Islam ini adalah dulu aku kayak lebay banget ada orang. Dulu dibully juga tempat happy. Iya. Aku salutnya sama orang Islam adalah saat ada orang yang akhirnya satu iman dengan mereka benar-benar nganggap saudara gitu, kayak dipeluk beneran. Aku salut banget aku terharu banget waktu aku mualaf, semua orang meluk aku kayak ada sampai nangis, ngapain gitu kan, aku kayak ini ngapain kok sampai nangis gitu. Kayak ternyata di agama ini keren banget, sampai persaudaraan antar muslim aja bener-bener ini kalau sama orang muslim kayak gini. Jadi kayak aku salut juga sama teman-teman yang dulu aku hina dan lain-lain, sekarang malah mereka senang juga aku masuk Islam. Nah itu kalau dari teman-teman, kalau keluarga? Ya kalau keluarga kan masih banyak agamanya yang berbeda. Jadi kalau mamaku dulu pertama aku masuk Islam nangis banget. Tapi sempat bilang nggak sebelum memeluk Islam gitu, sempat bilang nggak izin dulu atau apa, atau langsung aja? Iya, nggak, aku izin dulu sama mama. Jadi kayak itu bangun tidur tiba-tiba aku ke dapur, aku bilang sama mama, "Mah, Vano mau masuk Islam ya," gitu. Mamaku langsung nangis banget, langsung masuk kamar nangis banget, udah berhari-hari nangis ya. Tapi mama cuma pesan satu, saat kamu udah memutuskan sesuatu, udah memeluk sesuatu, jangan main-main sama apa yang kamu peluk. Kamu harus taat di situ, kamu harus benar bertakwa di situ. Kamu harus benar belajar ilmu dari agama itu. Jangan cuma kamu main-main aja di situ. Siap. Gitu. Keren. Tapi dikasih tau nggak ke mama bahwa salah satu syarat masuk surganya Vano kalau berbakti sama mama, iya. Walaupun mama juga non muslim. Iya. Mama tahu, mama dulu muslim soalnya. Oh begitu. Iya. Oh mungkin Vano juga keluarga ada juga kan? Aku lahir muslim. Oh lahir muslim? Lahir muslim. Oh. Dulu waktu kecil. Ini unik sih. Jadi emang nggak mau hafal juga dulunya juga muslim. Iya. Cuman aku tumbuhnya di keluarga berbeda, di agama ya, berbeda. keluarga muslim, aku lahir muslim, umur 7 tahun kayak aku pindah. Ya anak kecil sok tau lah pindah gitu. Ya, jadi kayak pindah akhirnya udah dari kecil, berarti dari kelas 2 SD itu udah pindah agama. Ya karena kan belum begitu memahami Jadi main pindah akhirnya ya bisa dibilang dari kecil bukan muslim, bisa dibilang kayak gitu karena waktu kecil belum ngerti. Belum balik juga kan. Iya, belum balik juga. Nah ini kalau Namira nih, sebelum kenal sama Vano lah ya, mungkin pas lagi dekat katakan mereka tuh semi ta'aruf juga lah gitu ya. Ini sempat diutarain juga cerita ini tuh sempat terucap dengar langsung dari Vano atau kamu search sendiri di YouTube gitu? Dengar langsung, karena aku juga nggak cari tahu tadinya. Terus Mas Vano bilang sendiri kalau aku tuh mualaf loh, aku tuh ini loh, aku tuh ini lah gitu. Jadi kayak kan aku kan dari keluarga yang muslim semua, jadi waktu pas pertama kali mau ngenalin dia tuh agak ragu gimana nih, apalagi mualafnya kan baru 2 tahun kan, kayak jadi disetujuin gak ya gitu. Tiba-tiba datang Bun ini ada yang mau nikahin, terus mualaf, terus kan kayak kan udah kelihatannya kan kayak bad boy gitu kan OOTD-nya, terus kayak aduh gimana nih meyakinkannya gitu. Tapi ya alhamdulillah lancar sih. Tapi diceritain juga dari awal gimana cara mualaf. Akhirnya baru aku searching sendiri. Soalnya mau itu nanti pasangannya mau muslim udah puluhan tahun juga belum tentu bisa jadi imam juga kan. Iya. Karena dari lahir dia justru nggak belajar, karena cuma terima doang kan gitu. Iya. Kalau dapatnya karena ditemuin kan, karena dia discover gitu, menemukan sesuatu. Kalau nemuin sendiri kan kayak something gitu kan, beda. Dan keren juga Vano tuh pernah bilang juga ya di YouTube-nya bahwa ya tadi Vano tuh bukannya Vano yang nyari-nyari tahu tentang Islam, tapi Allah yang selalu istilahnya ngajakin Vano tuh untuk berada ke situ gitu kan. Karena Allah tuh sayang banget sama Vano. Iya, itu kata-kataku. Aku selalu percaya bahwa Allah tuh sayang banget sama aku. Karena aku kayak suka bertanya-tanya, detik ini saat kita duduk di sini, jutaan orang di luar sana tuh nggak sholat, jutaan orang di luar sana tidak Islam, dan jutaan di luar sana itu tidak seburuk aku dulu. Tapi kenapa aku yang dipilih Allah untuk masuk ke agama ini? Kalau bukan Allah yang sayang sama aku, itu nggak mungkin. Kayak kenapa aku? Kenapa bukan mereka? Kenapa aku yang dikasih Allah untuk merasakan nikmat ini? Jadi aku selalu percaya bahwa Allah sayang banget sama aku. Sudah merinding Benar. asli. Maksudnya kita tuh
kita sih ya pasti semua orang pernah nakal, pernah bandel ya, sebandel-bandel gitu kok kita yang dipilih gitu Nah, kan, iya kan? Gitu kan? Kenapa ya? Terus Fano udah mulai belajar apa aja, maksudnya kayak Al-Qurannya, ngaji gimana, kan pasti semua kan step ya, step Ya, by step betul. gitu, Proses. pasti kan proses gitu. Nah yang Fano, bener-bener Fano istilahnya matengin banget tuh Di mananya? di mananya? Kalau dulu aku kan masuk Islam, aku ngerasa aku bodoh banget karena anak-anak kecil udah bisa ngaji gitu. Aku alif ba ta aja belum bisa waktu itu kan. Tapi waktu pertama pasti ikro dulu kan, Iya. baca dulu, belajar baca, ikro lagi a ba ta gitu. Setelah itu tapi aku sambil belajar tetap belajar akidah, belajar apa? Pokoknya dulu aku langsung memutuskan aku harus belajar lebih keras daripada teman-temanku karena aku nggak tahu apa-apa di sini dan teman-temanku udah banyak tahu. Akhirnya aku memutuskan buat di Semarang ada kajian gitu. Aku ikut kayak ada komunitas juga Cah Hijrah gitu. Terus aku Ustaz Jopi ya, Ustaz Jopi berarti. ya aku langsung tapi aku nggak ikut komunitas itu. Ya cuma ikut kalau ada kajian. Iya ada kajiannya. Jadi aku kayak Minggu kajian di sini, Senin kajian di sini, Selasa kajian di sini, Rabu kajian di sini, Kamis kajian di sini. Dulu hampir tiap hari kajian. Jadi kajian gitu. Terus akhirnya belajar terus, belajar akidah, belajar ikro. Tapi ya, kalau kita memang bekalan sih ya, maksudnya jadi Modal, untuk ya. apalagi untuk yang sering mencari tahu kan. Iya, Ketika betul. mencari tahu kemudian klik ke itunya. Dulu kan pernah juga tanya ke yang zamannya masih debat itu. Kenapa ya ini? Kenapa sih ribet banget gitu ngejalanin Islamnya kayak kita yang santai aja kan gitu kan. Ya Islam juga peraturannya banyak gitu. Ya, jadi ribet banget. Justru kalau yang ngasih peraturan tuh ribet berarti sayang banget sama kita kan gitu. Iya betul. Jadi berarti memang itu jangan sampai ke sini, jangan sampai ke sini, sampai ke sini, jangan sini karena saking sayangnya gitu. Berarti emang yang paling niat, yang paling mengetahui pikir ini orang bisa juga jawab benar juga ya. Dia nanti berasa gitu. Tadinya kan kita pikir yang mau yang asik aja gitu kan. Nah tapi kan tadi kalau Fano bilang kan dari versi sebelum mualafnya nih, Fano bilang bahwa berat banget nih kayaknya untuk ngejalanin sholatnya, ibadah-ibadahnya gitu. Nah ketika Fano udah berada di situ, berat juga nggak sih ninggalin sesuatu yang kemarin-kemarin dilakuin? Enggak, justru kemarin yang nggak bener itu untuk ditinggalin berat atau enggak karena apa ya? Karena insya Allah alhamdulillah enggak. Jadi kayak waktu aku ninggalin itu kayak aku tipe orang yang kalau misalkan ngelakuin sesuatu nggak mau Nggak mau pelan-pelan, bukan setengah-setengah nggak masalah karena nanti bakal sedikit-sedikit, cuman nggak mau pelan-pelan. Kayak orang udah pelan-pelan dulu, kan kamu masih mualaf, masih belajar, nggak usah ini dulu, nggak apa-apa. Kalau balik lagi ke sana nggak apa-apa, nanti bisa taubat lagi. Enggak, kalau misalkan ini haram, diharamkan sama Allah, yang halal yang mana udah jelas, yang haram mana, yang halal mana. Masa kalau misalkan udah masuk Islam, nggak apa-apa ke haram sebentar masa kayak gitu. Jadi aku kalau waktu ninggalin kayak alhamdulillahnya dipermudah sama Allah. Nah ini pas kemarin nikah juga gimana tuh keluarga? Keluarga mama tuh aslinya susah sama kalau misalkan ditunjukin mah ini ya aku mau nikah sama ini, mama susah karena mama tipikal yang harus apa ya, mama tuh saudaraan banget gitu orangnya, jadi kayak harus kenal dulu gitu. Oh. Nah apalagi aku Itu kan bener-bener dunia yang beda, nggak pernah kenal sebelumnya. iya, Iya. langsung Nikah nikah, gitu. Pak, aku mau nikah, lo gila kamu belum ketemu mau nikah gitu, nggak apa-apa itu. Usia berapa sih kan? Aku 27. 27 27 sekarang. Oh Namira 19. 19. Wah sama pas aku nikah. Oh, iya? Om juga. Sama Om Arif. Ntar segini lah, jangkanya segini juga nih. Ntar. Iya benar-benar. Oh umur 19. Nah berarti Fano tuh ketika udah mualaf masih tinggal sama orang tua atau udah? Masih. Oh berarti dengan keyakinan yang berbeda di satu atap gitu, Iya, sama tapi Mama. saling menghormati. Nggak aja. di rumah tiba-tiba azan kan? Mama. Justru aku kalau latihan azan di rumah, Oh. mama yang ngoreksi, apa mas fales gitu masih jelek lagi. Lah, Gitu. iya benar. Iya. Keren banget mamanya. Benar asli keren. Gitu, mama kayak Keren gitu. banget mamanya. Bahkan kalau misalkan aku lagi ngapalin surat, mama bilang kayak nggak gitu, gini loh, mama masih hafal gitu. Jadi kayak Mama tuh iya dulu mamanya. Iya. masih hafal, jadi kan masih banyak hafalan. Oh ya terus Fano katanya Sama juga papa udah- gimana papa? Papa udah nggak sama aku lama, dari aku SD udah nggak bareng sama aku hidupnya. Yang sebenarnya kalau sama mama sama papa yang beda kayak kan tadi papa gitu. Iya, tadinya papa. Tadi papa kan? Tadi papa gitu. Oh gitu. Oh oke. Siapa tahu nanti mama jadi mualaf apa gimana. Ya, kita doain Iya, ya, iya. semoga insya Allah. Intinya hidayah itu kan oleh ngasih. Iya betul. Jadi ya kita doain aja yang terbaik, mudah-mudahan dibukakan hatinya, Allah kasih hidayah insya Allah ya. Amin. Nah terus katanya Fano juga udah umroh. Udah 3 bulan setelah mualaf. Gimana rasanya? Enak banget.
Cuman saat itu, Aha. ya tadi makanya aku selalu ngomong Allah sayang banget sama aku. Kayak banyak orang yang sampai dari kecil belum diundang sama Allah ke sana, aku 3 bulan langsung diundang gitu kayak Kok bisa kesana gimana? pengen banget jadi kayak Emang apply sendiri apa ada yang sendiri. Apply sendiri. Sendiri. Lah. Berangkat sama siapa? Tadinya mau sendiri. Heeh. Sendiri kan ada teman, udah sendiri lah, sendiri. Tapi tiba-tiba ada temen, no, aku temenin. Jadi 2 orang doang. Aku sama temenku 1. Berarti paspor itu udah langsung ganti semua dong? Karena kan kalau misalnya Nah, religionnya masih KTP ku itu dari kecil Islam. Oh. Jadi ada cerita lucu dulu waktu semua satu kakak ganti agama, cuman 1 yang error punya aku. Punya aku nggak keganti sendiri. Jadi semua pindah agama, tapi aku nggak kecantum loh. Ini gimana kok aku nggak udah masuk? kayak diatur Udah di semua booking gitu ya? ya? Oh yang ini Soalnya Allah udah tahu kalau aku tuh malas ribet orangnya. Males ngurus-ngurus gitu. Allah, Tapi waktu kesana sendiri pernah ada bayang nggak sih pengen ngajak mama gitu? iya, waktu di depan Ka'bah berdoanya cuma itu kayak ya Allah, pengen banget sama keluarga bareng. Seru. Mano, kita aja ya jujur ya, ketika aku pun pertama kali nginjakin kaki umroh gitu ya untuk di sana gitu, ngelihat Ka'bah pertama kali tuh ya Allah itu benar-benar merinding, nangis kan. Kita dulu pas masuk ke Haram tuh, Masjidil Haram kan kita baru naruh sendal nih kan, Ka'bahnya tuh kan udah kayak kelihatan dikit tapi Iya, udah iya, movement iya, iya. yang gitu kan, itu juga kayak ya Allah udah gitu. Kalau Fano gimana? Justru waktu pertama melihat Ka'bah nggak ngerasa kayak gitu. Karena mungkin orang Islam itu rindu Ka'bah dari kecil. Iya. Kalau aku nggak rindu Ka'bah dari kecil. Oh karena nggak tahu. Tadinya ya. asing kan? Asing, karena itu asing. Jadi waktu datang kagum aja, sekedar kagum. Tapi yang aku sangat rindu justru bukan di Ka'bah waktu kemarin, tapi saat di Masjid Nabawi waktu di makam Rasulullah. Itu aku kayak aku ngerasain sesuatu yang bener-bener keren di hatiku tuh bukan saat di Mekah justru, tapi di Madinah. Karena yang aku rindukan, sosok yang aku rindukan, yang aku belajar tentang dia, yang aku berusaha mencintai dan akhirnya aku mencintai. Aku datang di rumahnya, bekas rumahnya. Jadi kayak itu yang berkesan waktu aku duduk di Masjid Nabawi, kayak Rasulullah pernah menginjakan kaki di sini. Rasulullah pernah Kaki lewat di sini. depan nih, Rasulullah pernah di sini. Rasulullah pernah di sini. Ya Allah. Jadi kayak Kayak tempatnya kalau kita pengen ketemu idol ya, ini di rumahnya iya, idolnya. di rumah idolnya gitu, di rumah Mungkin idolnya. juga karena kamu pernah ngomongin itu juga, Iya, maksudnya nah. Rasulullah juga Nah, gitu kan. iya. Jadi kayak makin Iya, tuil gitu iya kayaknya. benar. Tapi waktu aku pertama kali umroh itu aku belum belajar banget Islam kan. Jadi waktu ziarah ke makam Rasulullah itu di sebelahnya kan ada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Kayak siapa sih Abu Bakar, Umar itu siapa di sini? Oh, karena Gitu. belum Masih belum ngikutin ngerti, ya. baru 3 bulan malah belum belajar banget. Terus kan penasaran, kok ada orang ini, kenapa langsung belajar? Akhirnya kayak ya Allah, kenapa dulu aku kayak malah ini siapa sih malah gitu, ternyata beliau mereka ini adalah orang-orang luar biasa dan orang-orang yang luar biasa hebat yang gitu kayak Masya Allah. kenapa dulu nggak ini gitu. Masya Allah. Kalau dia tahu gitu bahwa persahabatan atau satu community yang komplit itu kalau ada orang-orang seperti itu kan, Iya. yang sabarnya, yang pinternya, Tegasnya. yang punya Tegasnya. duitnya, yang beraninya, satu komplit itu. Jadi itu elemen-elemen yang, aduh. Kamu nangis nggak di situ? Iya, aku nangis di Mekah sekali, di Madinah. Oh gitu. Kamu nangisnya lebih ke Kalau di Mekah itu keinget orang tua dan keinget dosa aja. Tapi bukan yang lihat Ka'bah langsung nangis itu enggak. Cuman kalau di Madinah nangisnya karena itu, karena Rasulullah pernah di sini, di rumahnya Rasulullah, kayak nggak tahu rasanya tuh kayak sayang gitu. padahal kamu istilahnya baru mengenal Iya. baru berapa bulan gitu, tapi kayak udah kok rasa ini kayak rindunya Iya. udah dari Tapi emang dulu gitu ya. itu masjidnya emang bikin betah ya? Iya Iya. betul. Abis sholat tuh kayak, nggak mau keluar. Di sini aja Iya, gitu, boleh. belak-belakan. Iya, Kayak waktu berjalan lambat situ ya. Iya, iya. Gitu kan, kayaknya abis itu biasa. Kalau Terus kayak cepet belum banget enggak. ya, tiba-tiba dari subuh Tiba-tiba udah pagi isya gitu lagi. ya. Iya. Itu pas tidur di masjid. Lu tiba-tiba udah pagi ya, lu nggak sholat, lu tidur. Ya tiba-tiba udah pagi lah. Gitu. Bapak, ini lagi serius Bapak gitu. Aduh, itu menarik ya. Dan unik ya, ini kan pasangan ini nih ibaratnya nih, masih 18, 15, 27 gitu ya. Dan kayak semacam apa namanya unyu-unyu gitu ya masih. Nah, kita sekarang ngobrolin tentang Namira juga nih. Nah, kita mulai Namira ada kepikiran
taruh Nikah tuh. muda nggak? Gitu. Iya, tapi Dulu muda. pernah ada yang Oh emang pengen Emang nikah pengen. muda? pernah ada yang taruh sama kamu nggak sebelumnya? Iya. Nyoba gitu deketin kamu gitu ada? Ada, tapi udah Berapa orang? maksudnya nggak dihitung berapa orang. Maksudnya ada lah. Satu. Itu tuh. juga sama ta'aruf juga, ngajakin ta'aruf langsung Enggak sih nikah? kalau taruh, cuman memang mau ngajak nikah. Oh, Tapi gitu. batal. Nah, sekarang pengen tahu ketemunya di mana nih? Ini yang Ano. menemukan. Ketemunya pertama kali ketemu ya di rumahnya dia. Kalau ketemu Iya, dia, pertama kali ketemu. Itu Kalau bisa jauh diceritain artinya. tuh kayak orang tuh ini Kayak bohong, bikin kayak gitu, bohong. kayak Kayak bohong. Gak apa-apa, padahal- ceritain aja. Soalnya tuh aku kalau cerita sendiri tuh kayak ini kok ceritaku bohong banget ya gitu. Jadi Kayak kayak drama banget sih. Kadang kita Iya. juga suka cerita tentang cerita kita kayak kok kita jadi- bohong banget sih kok ceritanya kayak gitu. aneh banget ya. Bohong banget gitu. Jadi kalau disuruh kayak cerita mengada-ada gitu. Pokoknya tuh aku sama dia, aku chat dia tuh assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus dia balas, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu Bandung? Iya, Iya. Terus akhirnya- aku nggak read, aku nggak balas lagi setengah tahun. Hah? Udah lama. Aku lama mager karena dia umurnya 19 tahun. Aku pengen nikah. Aku Enggak, waktu itu masih 18. enggak 19. 18. Udah lah, Iya, 18 kan sama Nah, benar ya. Jadi awalnya dari stories apa dari Explore. akun Instagram. Kenapa pilih Iya. Namira dulu? Cantik. Makanya Emang, tetap iya emang kalau pria mata, wanita Cantik. kuping. Nah itu udah kuping. tadi iya pendengaran. Kalau laki kita Dan gue ngeliat. juga mata loh. Oh kamu nggak kata aku keren. Maksudnya, aku kayak tuh lagi sakit mata. Karena karisma aku apa gimana? Picek kayaknya. Nggak ada, dia tergantung Cela. Ya jangan dulu. Jadi, mulai. Salah nih gue ngomong. Sama banget nih. Nanti jaraknya akan begini juga sama gitu ya lihat aja. Nah keriput-keriputnya sama dan kayak gitu juga. Jadi gini awalnya lihat di explore ya kan. Cakep Awalnya. nih gitu. Kalau lelaki tertarik dengan kecantikan itu lumrah, udah ditulis di Quran juga ditulis maksudnya ya memang itu wajar. Ketemu di antara explore itu kenapa ketuanya Namira gitu kan. Nah, terus foto yang mana? Nanti kita kasih tahu aja ya, foto yang mana sampai akhirnya di Oh iya, dia ngebuka sampai kamu tergerak hatinya untuk nge-DM Namira. Aku Nah, juga belum tahu sih. Foto. Foto yang Foto yang mana? pakai jas yang nggak paling suka. Yang nggak pakai Yang jas. pertama kali lihat. Iya. Oh iya. Pakai jas. waktu saat itu kamu udah pernah nge-DM berapa orang? Waktu itu nggak tahu lupa. Oh, tapi emang Tapi udah sebenarnya nyoba-nyoba. Coba pasti. Iya. Kan namanya nyari jodoh. Oke. Tapi ya gitu, aku tuh orangnya tuh aslinya jual mahal. Kayak dia pun aku cuma assalamualaikumin, setelah itu nggak aku balas setengah tahun. Jadi aku nggak mau yang chatting gitu, aku nggak mau. Nah terus Karena aku memang nggak mau yang basa-basi, udah makan belum, nggak mau aku kayak kalau mau nikah ayo, kalau nggak usah sama aku gitu. Aku nggak mau berhubungan gitu. Oh. Apalagi ketemu-ketemuan gitu, aku nggak pernah ketemuan sama cewek yang yuk ketemu kita makan nonton, enggak lah. Gitu. itu emang kamu dari dunia gitu atau semenjak Enggak, kamu semenjak Islam aja, Oh. semenjak Islam terus kayak ya tau lah kayak gimana-gimananya terus aku pengennya ibadah aja. Kalau misalkan intensinya di hal yang lain kayak harus makan dan lain-lain, pengen ibadah kok malah malah kesana gitu Kan kan. lagi ngingetin makan mulu, pas lagi akhirnya nggak jadi, katanya mati nggak bakal mati, nggak ada yang ngingetin. Jomblo kesian kurus-kurus kenapa? Nggak ada yang ngingetin. Terus Abis dari setengah itu setengah tahun, Setengah tahun. Akhirnya kok Nah, ini lagi? kayak setengah tahun. Ceritanya Aku aja yang cerita. Jadi waktu itu kenalnya tuh udah lama sebenarnya. Bukan kenal sih, tahu-tahuan. Ada Udah yang setengah DM. tahun itu. jadi abis setelah Assalamualaikum. itu langsung pada saling kepoin masing-masing pasti. Nah. Lupa. Aku lupa kalau namanya dia. siapa. Dia namanya siapa aku lupa. Oh. Jadi waktu itu aku kira tuh mau nge-endorse karena kan biasanya kan kalau followersnya banyak, apa dia pemain sinetron, apa dia apa, kayaknya dia mau nge-endorse aku. Makanya aku jawab kan, nanya tinggal di Bandung. Iya, akhirnya nggak dibalas lagi kan. Ya udah kan lama kan setengah tahun, terus nge-DM lagi tiba-tiba. Assalamualaikum lagi. Dari situ dari mulai Agustus yang nge-DM-nya lagi aku ceritain enggak? nge-DM-nya lagi. Iya, assalamualaikum terus. Iya, kenapanya gitu loh kok nge-DM lagi gitu. Nggak usah lah. Nggak usah. Nggak usah. Kenapa? Dia udah penasaran. Karena masa lalu biarlah berlalu. Masa lalunya dia soalnya. Aku kan batal menikah waktu itu. Iya. Oh temannya yang Bukan. Cela udah. Kenapa tiba tahu kalau batal? Karena kan aku itu yang kaya aku- itu. Iya. Karena aku lagi baca buku malam-malam, lagi baca buku terus kayak ingat kalau tiba-tiba ini dibilangin bohong silahkan, tapi aku bener-bener aku lagi baca buku terus keinget entah mungkin aku pernah lihat dia sekelibat atau kayak gimana, tapi aku keinget kok ada orang ini ya, ini siapa ya,
keinget dia, tapi aku lupa dia gitu, tapi keinget ada dia gitu. Loh, kok orang ini mau nikah gitu. Hah? Waktu baca buku tiba-tiba lagi nggak pegang HP, lagi nggak pegang Instagram, dan aku juga udah lupa sama dia. Itu buku apa? Lagi baca Sirah Rasulullah kayaknya. Lagi baca ini, aku lagi baca gitu kan, baca ya kayaknya Sirah Rasulullah itu. Iya. Dia baca, terus tiba-tiba keinget, kok ada orang ini ya? Terus aku tutup bukunya, siapa ya itu ya? Siapa? Kok dia mau nikah? Loh, ini ingatan dari mana? Ingatan dari mana? Kok dia mau nikah? Kok dia mau nikah? Ada feeling mau nikah tuh Padahal lewat kamu aja itu- atau Lewat, jadi aku inget kalau dia mau nikah. Enggak, tapi Orang ini, tapi aku Padahal nggak tahu nggak orangnya siapa. kenal. Emang tapi di post di IG mau nikah? Aku iya karena waktu itu kan tunangan. Oh, sempat. Oh, berarti Nah. mungkin secara nggak sengaja ke scroll lewat. Mungkin explore lagi. Mungkin. Terus mau nikah, Tapi aku nggak tahu. oke. Aku ingetnya dia mau akad. Nah, aku ingetnya dia mau akad gitu. Aku kok dia mau akad? Siapa ini gitu? Siapa ya? Nah, akhirnya aku penasaran banget buka Instagram. Siapa sih yang aku inget? Aku scroll. Kayak scroll terus lama di explore. Lah ini dia. Aku scroll mana ya? Ada nggak foto dia mau nikah? Kalau aku keinget dia mau nikah, waktu aku scroll nggak ada foto dia mau nikah. Udah itu. Aku penasaran Padahal udahan. Loh, kok dia aku terus tahu dari mana kalau dia mau nikah kalau nggak ada Tapi foto. pernah di post ya mau nikah? Pernah tapi udah. Jadi dia tuh Mas Fano tuh ngechat waktu pas aku tuh udah batal. Udah Oh. batal. Jadi udah beres. Udah, kamu mau nikah ya? Habis itu baru panjang-panjang baru ngomong aku mau gimana. Terus kan Akhirnya. aku mikirnya kan posisi keluarga aku waktu itu kan masih Sedih. Ya, bukan kemarin sedih sih, masih istilahnya- trauma. Jadi kayak, Mhm. loh ini laki-laki macam apa ini yang akan datang gitu kan. Aku kan mikirnya dengan style yang kayak gini bercanda iseng kali ya kan, aku mikirnya ini iseng-iseng. Terus dia langsung bilang, aku mau ketemu orang tua kamu bla 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 bla. Tapi kita ngobrol dulu karena dia juga pengennya tuh kayak punya syarat-syarat untuk menjadi istri gitu. Jadi dia tuh Oh. minta aku untuk kalau misalnya mau nikah itu ada buku, aku harus mengenal Rasulullah juga. Oh, jadi kamu kayak dikasih referensi buku, kamu harus baca Iya, buku ini dulu kayak gitu. aku pengen kamu juga kenal Rasulullah juga. Jadi kayak dan aku pun seneng soalnya aku butuh itu suami yang seperti itu gitu. Jadi kayak apalagi kan aku tuh emang pengen hijrah, maksudnya pengen dibimbing gitu kan. Jadi kayak pas ada laki-laki yang kayak Mas Fano itu ya udah akhirnya. Terus pas waktu itu sempat diajarin Al-Fatihah yang bikin aku pengen oh ya udah aku yakin. Padahal mau alaf ya kan di sini kayak ajarin yuk baca Al-Fatihah gitu misalnya. Terus telepon kan itu. Terus langsung diajarin bla-bla terus aku kayak keren banget gitu. menarik banget. Masya Allah gitu kan dari situ. Abis dari situ langsung tahajudnya dikuatin. Aku tuh bener-bener tahajudnya aku kuatin. Ya Allah gimana gini. Terus karena kan minta dilembutin juga hati orang tua kalau misalnya emang benar dia jodoh aku kan banyak berdoa karena kita juga sebisa mungkin udah kita jangan chat nyampe kayak sholat tobat karena kita chatting nih gitu. Kalau misalnya kita udah tapi selalu ngingetin gitu. Kayaknya kita terlalu sering deh ngobrol. Gimana kalau kita ngobrolnya? Tapi kan kita harus ngobrol karena ngurusin nikah. Dua keluarga yang aku nggak kenal harus lewat dia. Itu berapa kali ketemu? 3 itu pas akad. Jadi pertama kali 3 ketemu. kali itu udah akad. Iya, Berarti jadi pertama kali ketemu banget setelah ngobrol di chat Aku pertama Seminggu kali ketemu, setelah chat nggak sih? ya Seminggu aku rumah setelah. dia. Bulan apa tuh? ke Bandung berarti. Ke Bandung. Agustus Ke Bandung sendirian naik mobil, datengin mamahnya dia. Terus Sendiri banget nggak ada temen? nggak ada, ke rumah dia belum sendiri. ke rumahnya, tapi dari Dari Semarang, Semarang dari ke Semarangnya Dari Semarang teman. ada, sama ada apa namanya, ada asistenku lah, temanku gitu. Tapi dia minggu di hotel, aku ke rumahnya dia sendiri. Minta ke orang tuanya dia buat nikahin dia. Terus bundanya juga welcome. Alhamdulillahnya terus langsung dikenalin sama keluarga besarnya, sama Umi, sama Abah, eyangnya dia dikenalin, sama kakang-kakangnya dikenalin semua, sama om-omnya, kakang tuh om kan, Iya. sama om-omnya dia. Terus besoknya lagi bulan depannya aku ajak keluarga besarku, bukan keluarga besar, keluarga kecil. September, berarti Septembernya aku ajak keluarga Mama dan lain-lain. mama Mama, yang papa, lain buat datang melamar. Jadi Jadi- dia abis itu ketemu ketiga Akad nikah. akad. Nah, Berarti yang pertama itu emang Namira juga udah bilang sama orang tua Udah bahwa ada yang ini mau datang. Mau datang mau ngajak nikah. Mau ngajak nikah dan akhirnya harus chat juga ya karena harus chat juga. karena harus ngurusin pernikahan yang aku belum kenal semua sama sana, dia belum kenal semua sama sini, mau nggak mau harus Jadi nyambung. asing sama asing ngobrol ketemu Iya. kayak ngomongin nikah kan. Iya, gitu. Tapi itu seru loh jadinya maksudnya. Iya. Banyak misterius. Iya. Tapi
aku ngebayang gini, maksudnya kan aku juga jujurnya pas waktu itu kita sempat pacaran lah walaupun kita sebentar. Kalau dulu persepsi pacaran itu adalah karena pengen tahu lebih dekat, Iya. pengen tahu dia tuh sukanya apa sih, dia ini apa segala macam. Pas gua datang kan. dengan karisma Allah. keluarga gitu ya. Aduh. Ini berdua dulu. Oh iya. Nah, terus kan pasti Vano udah pernah punya pengalaman kan. Dulu kan misalnya ada sempat pacaran atau apa. Nah, ketika sama Namira tuh nggak ada keinginan banget, maksudnya adalah apa? Telepon dulu deh, kangen atau apa? Atau sama sekali nggak ada keinginan itu? Ada. Diusahakan tidak? Kalau keinginan ada. Iya, kayaknya ada, tapi Pasti kan cowok kan gitu. Ya normal lah. Normal, cuman diusahakan enggak karena memang menikah. Tunggu bentar lagi lah orang bentar lagi Sabar nikah. ya. Sabar. Sabar. Nyampe ya kalau misalnya emang sampai teleponan lama atau gimana pasti kayaknya kita nggak usah deh gini-gini. Tapi ada aja yang harus dibahas gitu. Kenapa kita tuh ada yang harus dibahas? Ya katanya sih seru gitu Oh, kan, kayak, cowok. aduh gimana nih? Hebat buru-buru pada. Oh, udah gak sabar. Kan serius kayak gitu rasanya. Iya rasanya kayak gitu. Kayak Jadi gitu. kayak Malah nunggu jadi nunggu nggak ya. telepon. Heeh. Aduh ngomong apa ya? Tapi emang gitu loh. Gitu, rasanya. emang gitu banget tau. Bener-bener kayak ini tapi kayak kita tahu salah gitu. Jadi pas setelah nikah bener-bener yang Cuman kalau namanya- kita nggak berkomunikasi, kita nggak nikah. kita Kan nggak gitu. nikah Iya, karena iya, kan bener. komunikasi kan aku juga nggak mungkin tante gimana aku tuh kan tipe orang yang takut ya kayaknya takut nanti tiba-tiba gak setuju atau gimana gitu kan tante gini-gini kakak-kakaknya kan aku juga belum kenal nggak mungkin kayak tiba-tiba SKSD juga kan risih jadi takutnya tolong bilangin terus dari pihaknya Mas Wanda juga tolong bilangin ke keluarga kamu jadi kita Saling komunikasi. apa yang mengomunikasikan keluarga ke keluarga gitu loh. Iya, Oh, sebisa iya, mungkin iya. kayak gitu. Makanya pas setelah Ini unik ya. Maksudnya sesuatu yang kayak nggak mungkin ya di Semarang di Bandung. Iya. Bandung nggak ada planet mana segala macam bisa ketemu gitu kan dari komunikasi. Tapi Tapi keren dari ya. ceritanya kayaknya mungkin ya Vano pernah scroll Di explore. di explore pernah ada posting itu tapi dilewatin aja tapi Cuman itu nempel di nempel. tempat Ya, karena cantik kan. Heeh. Orang cantik mau nikah. ya, Nempel. mau cantik ya Sayang nih gitu. mau nikah ya Makanya udah deh itu juga. nempel di sini Nempel. terus kayaknya pas itu mungkin jadi nikah nggak itu ya gitu kali Mungkin, Maksudnya, mungkin. kayaknya nggak jadi gitu kali kayaknya nggak jadi gitu tapi emang bener Mi otak itu ngerekam kadang-kadang otak itu ngerekam kitanya cuma nggak mengingat Di bawah alam ada sadar orang ya. merekam Tapi makanya- ingat gitu. Kayak gini kita tuh nggak ngapalin satu surat di Quran kita pernah denger gitu kan pas orang imamin kita kayak nyangkut-nyangkut Oh ini Iya, nih. iya. kita nggak ngapalin gitu kan misalnya kisah nabi yang mana gitu pas lagi dikisahin kita dengerin tapi kita nggak coba nggak ngingetin tapi pada ceritain kayak pernah denger kan gitu Iya. kan Nah terus gimana setelah akhirnya hari H gitu akad nikah? belum nyampe situ mintanya gimana awalnya tiba-tiba si Vano baru kena apa kabar kita nikah yuk nggak mungkin gitu tiba-tiba Iya. langsung ngomong nikah Tapi Aku aku langsung ingat. ngomong nikah kok. Tapi iya langsung karena kayak emang aku juga mau nikah kan dari batal yang kemarin itu aku doa aja semoga emang aku ketemu jodoh aku gitu. Jadi langsung move on sih kalau aku. Jadi langsung ya udah kalau misalnya emang ada yang mau serius gitu kan. Tapi kan yang aku pertimbangin itu keluarga. Ayah bunda kan setelah batal kan jadi kan aku menyakiti satu keluarga lah kasarnya kan yang sakit hati sekeluarga semua kan udah aduh gimana terus tiba-tiba datang Bicara ngomong. Ada lagi gitu, Nggak, ada cowok terus lagi. aku harus mendeskripsikan orangnya kayak gimana karena kan nggak kenal aku tuh awalnya mualaf plus keluarganya kan ada yang non muslim gimana ya jadinya gitu terus pokoknya banyak yang aku harus sampein tapi pelan-pelan ya ada yang mau kenalan nih siapa ada dari situ satu dulu ya umurnya 27 ya ada satu dulu ya ini loh gitu-gitu itu pelan-pelan nyampe emang bener-bener dianya pun pengen ngontak langsung orang tua aku karena aku bilang ya udah daripada ngobrol sama aku kasih kontak ayahku ayah bundaku aku kasih kan karena biar ya udah ngobrolnya sama aku pun gak mau banyak ngobrol karena aku tuh pengennya yang nyambung sama orang tuaku oke gitu jadi daripada aku nyambung orang tuaku nggak setuju sakit hati lagi nanti udah kamu ngobrol aja ke keluarga aku jadi langsung Berarti Vano langsung grup call sama ayah kan ayah bunda kan beda kota kan ayahku dinasnya di luar kota bunda waktu itu di Bandung jadi langsung grup call pas grup call ngobrol-ngobrol langsung ngomong ngobrol langsung pengen Aku ngomong nanya. sama dia pokoknya. Aku memang niatnya nikahin kamu. Gimana? Langsung dia bilang, udah ngomong langsung aja lah ya sama orang ngomong tua." langsung aja sama tapi orang tua foto segala udah dikasih kan Nah, udah terus kan kita juga ya udahlah sama-sama doa karena kan diusahakan perasaannya tuh nol jadi kita tuh bener-bener diusahakan jangan terlalu berharap sama masing-masing kayak udah nginget sama lain sampai sekarang
jangan berharap sama aku, jangan berharap sama karena nanti kecewa. Udah aja doa aja. Nah makanya dikuatin doa aja sih waktu itu, bener-bener pure doa, karena aku nggak tahu kan jalannya bakal kayak gimana, ketemu keluarganya juga siapa tahu pas ketemu tiba-tiba enggak deh, kata mamahnya kan gimana kalau kayak gitu, terus tiba-tiba pas datang tiba-tiba bunda aku kayaknya nggak usah deh, kayaknya kurang jauh, itu aku takut banget. Jadi waktu ketemu pun pertama kali datang ke rumah sendirian kan, aku yang bukan pintu kan, itu kan kayak gimana ini? Kamu aja ketemu iya, jarang gitu. aku kan ngobrolnya. baru pertama kali ketemu kan, terus Iya. mau melamar. Jadi kan waktu pertama kali berarti kamu langsung melamar tapi sendirian. Keluar pintu, itu udah gelisah tuh. Kan aku di depan kan gitu kan. Segitu kan udah nggak tahu mau kayak gimana. Akhirnya pas aku buka pintu terus kayak aku pas assalamualaikum, waalaikumsalam, bentar ya gitu. Aku langsung kayak gitu. Oke, ngomong dulu. Iya, karena Itu pertama kali ketemu. bener enggak. Jadi pas aku buka langsung waalaikumsalam, iya bentar ya, terus dia langsung duduk. Aduh gimana ini, udah keringet dingin, sakit perut, udah Jadi kalau ngobrol teks lancar. 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 Pas akhirnya ketemu langsung, assalamualaikum. Orangnya, ya. Dan dia nggak masuk gini. Orang lagi ada di rumah. Oke. So, repot nggak apa-apa sih, buat gue sendiri juga nggak apa-apa. tapi gitu banget, sakit perut semua campur aduk, karena kan kayak gemet, takut gitu gimana. Terus langsung bunda udah datang, terus kan aku harus terpaksa, bunda kan siap-siap dulu, terus harus nyiapin minuman, kan nganterin minum kan malas banget gitu kan. Silakan itu, aku tuh kayak Masih kaku-kaku iya gitu nyampe ya? kan sama mbakku, anterin terus oh jangan, terus bundaku udah anterin, ini aku anterin, terus kan sebisa mungkin kita nggak, jadi sebisa mungkin kita waktu sebelum ketemu jangan lihat aku ya, jangan lihat aku, kamu juga jangan lihat aku ya gitu, karena kan Oh, emang udah janji emang itu? jangan ya, karena kan kayak ih gitu. Kukak tuh, kaku. Jadi kan kayak takutnya kayak gimana, terus akhirnya ketemu, akhirnya bunda aku turun ke bawah, ngobrol lah, tapi aku ada di situ dulu sebentar. Akhirnya aku naik ke atas sampai beres. Jadi Oh, aku cuma jadi nyambut, Nyambut, aku nggak ngobrol ketemu. sama- Dia ke Aku ke atas ngobrolnya naik sama kamar. mamahnya dia, bukan Aku sama nggak dia. ketemu karena kita merencanakan itu. Jangan. Bahkan sampai akad aja, waktu akad dia bilang aku nggak mau duduk saat kamu akad, aku nggak mau duduk sebelah kamu, aku mau duduk sebelah kamu saat kita udah sah gitu. Ya, aku mau ketemu kamu pas kamu udah jadi suami aku. Gitu. Jadi aku pengen dia tuh surprise. Jadi kan pas udah sah, terus aku datang udah istri gitu kan. Kalau misalnya sebelahan udah nggak surprise gitu. Jadi pertama kali pegangan tangan gue setelah sah itu. Iya, Iya. bener-bener kayak saliman dari situ kayak. Terus abis itu kan naik tuh ke pelaminan. Pas di pelaminan tuh nggak tahu kenapa kita tuh ketawa terus ya, harusnya serius. Kayak pas mau tanda tangan, terus dia, "Beb, jangan ketawa dulu, ini lagi haru," kata aku kan. Gimana? Jadi kayak ya seru sih. Maksudnya jadi kita tuh pengenalannya setelah nikah. Pas setelah nikah malah kayak Keren sih. cerita keluarga aku tuh gini loh kan. Oh gitu. Wah keren banget gitu. Oh ternyata gitu ya. Jadi terus kita tuh suka ngobrol. Jadi masih banyak yang diceritain. Banyak Iya. banget. Oh, lo udah baca pacaran lama, udah tahu lu semua keluarga gue. Waktu Gak ada itu- yang misterius di lu, udah tau gue. Abis nikah masuk kamar tidur kan gitu. Kalau kita kan ngobrol dulu banyak. Akhirnya waktu abis nikah masih kasmaran, itu yang enak. Iya, benar-benar, Masih benar-benar. kasmaran, masih sayang, masih asmara. suka. Heeh. Jadi pas selesai ngobrol sama bunda, pulang aku baru turun lagi. Udah. Abis Bunda, itu tanggapan bunda apa? kan aku nggak begitu. Sebenarnya aku mencoba nguping tadi dari atas. Kok nggak kedengeran ya? Kok nggak kedengeran kata aku kan. Tapi nggak kedengeran. Akhirnya ya udah ngobrol sama bunda panjang, lumayan lama ya waktu dia. Pulang jam 10 kalau nggak salah. Dan sholat maghrib diimamin dia itu pertama kali. Aku sholat tuh kayak aduh, tapi kan baru pertama kali dia mamin sama cowok seumur hidup aku gitu kan. Jadi akhirnya Oh ngimamin keluarganya dia gitu. iya, sama tanteku sama adekku juga. Jadi Aduh, itu akhirnya kan Jadi pertama kali datang buat ngelamar langsung suruh sholat, suruh imam gitu. iya. Kau pas waktu diimamin pertama kali udah nggak pernah ketemu, pertama Iya. kali ketemunya langsung diimamin, itu kamu ngerasa insya Ganteng Allah banget. yakin gitu. Gitu, emang kayak gitu. Aku so malas sebenarnya muji-muji dia. Nanti pas pulang pasti dibahas. Tapi emang pas selama kenal tuh banyak masya Allahnya gitu kan. Kagum lah. Jadi dari situ aku makin aku kan takutnya ini cuman covernya. Kan kita nggak tahu ya kalau orang mau nikah kayaknya covernya aja deh biar keren gitu kan. Akhirnya aku kuatin doa aja ya Allah, kalau misalnya memang baik, kalau misalnya dia memang benar ya lancarkanlah, jodohkanlah, dekatkanlah gitu. Kalau misalnya enggak ya jauhin dari sekarang. Ya, Ngebuat apa gitu? Aku selalu minta kayak gitu. Ya lo kalau ini
lancarkan, kalau misalnya enggak jauhkan, gitu aja, simple. Jadi kalau tiba-tiba dia jauh, Ya udah, berarti bukan jodohnya. karena aku gitu. kayak berharapnya kalau misalnya dia emang sayang sama aku benar-benar untuk ibadah gitu. Jadi ya udah, akhirnya karena kita udah visi misi nikah tuh apa sih, jadi kita tuh udah jadi waktu mau nikah itu ngobrol tuh kita membuka kitab-kitab, kita bahas kitab nikah, jadi kita tuh Belajar baca bareng gitu belajar ya. bareng soal nikah, gimana sih nikah itu, terus kayak kamu tuh apa sih tujuan nikah tuh, kayak aku tuh pengennya ibadah, terus habis itu kita ngobrol-ngobrol banyak, terus di rumah tangga tuh biasanya permasalahan apa sih yang ada di rumah tangga, kenapa sih orang-orang bisa cerai, permasalahan apa sih yang pertama rumah tangga tuh, itu biar kita pelajarin, makanya kita ngobrol banyak. Aku yang ngobrol banyak tuh sama dia karena aku nanamin ke dia, kalau kamu mau nikah sama aku nggak mau kalau kamu mencintai aku itu lebih daripada cintamu lebih besar, tapi kamu tidak mencintai Allah dan Rasulnya gitu. Pokoknya kamu harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar daripada aku. Allah, Rasulnya, baru aku, jangan aku dulu. Kebanyakan wanita itu cintanya sama cowoknya, nanti kalau cowoknya jadi brengsek, hilang rasanya. Kalau kamu cinta sama Allah dan Rasulnya, mau aku nanti lagi mengecewakan, kamu tetap bakal, rumah tangga kita bakal fine-fine aja. Karena yang kamu lakukan adalah perintahnya Allah, bukan karena kamu mencintai aku. Pokoknya makanya dia aku kasih ini, kamu baca ini. Terus Kenali kita- Rasulullah sebelum menikah. Kalau kamu belum kenal sama Rasulullah sebelum menikah, ini pokoknya belajar. Aku pantau terus. Mau hamin berapa menit pernikahan, gimana, udah sampai mana, aku tebakin. Sekarang Rasulullah ini gimana, aku tebak-tebakin terus gitu. Oh, kamu kayak sekalian Iya. ngetes juga gitu ya. Coba siapa ininya Rasulullah, terus Rasulullah ini sahabat pertama yang masuk Islam, orang dewasa yang dari kecil siapa, perjanjian ini di mana, perjanjian ini siapa, gini. Aku kasih dia tebak-tebakan terus, biar dia kan tak kenal maka tak sayang kan. Jadi aku harus ngeharusin dia harus kenal sama Rasulullah, biar dia Keren bisa. ya. Jadi orang tuh sekarang dekatnya tuh bukan yang aku di mana, kamu udah makan belum? Aku tuh lagi ini banget deh. Gitu. Jadi kalau ketemu yang diomongin cuma, tahu nggak? Udah makan belum? Tempat ini kayaknya terlalu klise. Kalau kita ngomongnya itu sesuatu yang beyond gitu. Dulu orang-orang hebat, gitu. Visi jadi kan. Iya. Visioner. Nah, tadi apa namanya kata Nabila, siapa tahu cuma covernya doang gitu kan. Gitu. Tapi walaupun begitu, cover itu perlu. Daripada pas, perlu. ya kan Abi Wasiro Jaharu kan, Jabir dalam sembunyi dan juga jahatnya juga harus daripada pas lagi di depannya udah berantakan lebih parah lagi kan. Bener sih. Kalau di depannya oke, entah dalamnya itu kan cuma dia mau yang tahu, tapi at least dia bisa nunjukin itu kan ibaratnya. Itu butuh perjalanan untuk sampai posisi itu. Tapi Dan Mbak Mira waktu itu mikirnya pas waktu ngelakuin itu mikir ya orang lebay banget atau poin plus banget buat kamu? Poin plus, karena kan aku nyari imam. Jadi aku tuh kenapa aku bilang takut covernya, karena aku takut memilih imam yang salah, karena kan aku ngikutin setiap. Aku istri, kalau misalnya dia gimana lah aku gimana nanti. Kalau misalnya dia yang gak ngajarin aku soal Rasulullah atau misalnya soal agama akunya gimana. Jadi kayak karena mungkin visi misi aku untuk nikah ibadah dan dia sama, jadi kayak aku berpikirnya kalau misalnya aku salah milih imam, berarti visi misi aku untuk menikah nggak terjalankan gitu. Jadi nikah tuh untuk apa sih? Jadi aku tuh kayak nikah untuk apa? Jadi nanti aku nggak tahu apa-apa dong. Ntar gimana dong? Ntar aku kemana arahnya? Kan kalau istri kan harus diarahin. Jadi sekarang banyak sih yang dipelajarin pas mau nikah tuh, belajar soal kitab-kitab nikah kita buka semua. Gimana sih jadi istri, dosa nih kalau istri kayak gini, suami nggak boleh kayak gini loh. Jadi kita punya apa ya, SOP masa masing-masing, kayak istri di sini, suami di sini. Jadi nggak ada berantem soal itu. Jadi udah tahu. Udah nempatin diri, istri itu harus apa, Hak dan suami harus kewajiban. apa. Ya, hak dan kewajibannya kayak gimana. Jadi kayak dipikirin matang-matang juga soal nikah. Aku juga nggak mau asal nikah. Nikah karena apa? Karena pengen aja nikah. Itu hati-hati banget. Jadi kayak aku cari tahu banget nikah tuh tanggung jawabnya besar. Kalau aku juga nggak bisa menuhin hak kewajibannya suami aku, juga aku dosa. Jadi kayak bener-bener dipelajarin dari awal. Jangan sampai pas nanti sama-sama dengar ustadz atau ustazah yang ngomong suami terus gini tuh. langsung kasih nih. Tuh. Ini link balasannya nih gitu. Baca dengar gitu. Jadi jangan pas udah nikah baru berantem Ini soal dengerin urusannya. Kayak gitu. Pertama kali Vano kan ke rumah ya, kemudian ngobrol sama mama gitu. Kemudian kan Vano pulang gitu kan. Terus kan baru pertama kali ketemu nih kan gitu. Pas lagi pulang, udah ngeliat jauh. Ngelakuin gini kan. Iya. Iya itu enggak, tapi kayak lebih ke Ih ganteng banget gitu. enggak juga sih, biasa aja. Cuman
waktu itu aku langsung penasaran tuh, menurut Bunda apa ya? Itu yang paling penasaran. Soalnya sebelnya waktu itu Bunda langsung masuk kamar langsung bobo. Jadi harus aku nggak ngomong juga iya, kayak apa. Karena kan jam lama 10. banget ketemu. Jangan-jangan Bunda masuk kamar langsung cetek langsung. Malah Bunda yang seneng. Kok jadi Bunda? Karena kalau menurut aku mungkin Bunda langsung telepon ayah kayaknya. Karena kan Oh, biar ayah tahu. laporan, ya. Jadi kan aku harus nunggu sampai besok apa sih Yang jawabannya diobrolin. gitu. Maksudnya Nah. terus kayak menurut Bunda kayak gimana? Akhirnya pas Bunda kan setiap pagi kan kamar aku. Jadi pas setiap pagi itu suka kayak, Bun gimana menurut Bunda? Ya anaknya baik, gini ya baik ya positif lah gitu kan. Terus sejauh yang dikenal pada saat itu akhirnya ya udah, kalau Bunda bilang kalau Bunda sih terserah teteh mau kayak gimana, teteh yang jalanin bla bla bla. Dari situ kan aku jadi, kalau aku milih dia tanggung jawab aku juga, aku nggak bisa galau, maksudnya aku nggak bisa menyesal kalau aku milih dia kan. Jadi akhirnya di situ dikuatin lagi doanya. Terus tiba-tiba bulan depan aku ngajak mama ya sama ini ke karena tar dulu ini kan baru datang udah main datang aku jadi kayak deg-degan karena aku langsung kasih tau keluarga. Akhirnya keluargaku welcome, om aku yang ada di luar kota semuanya datang ke Bandung. Pada datang? Untungnya karena aku disupport jadi aku jadi senang juga. Ya udah coba kenalan gimana, jadi setiap hari aku ditanya gimana orangnya itu setiap hari. Jadi Karena mereka juga pengen tahu juga pengen ya tahu perkembangannya. gimana orangnya, takutnya yakin nggak itu setiap hari, yakin nggak aku kayak insya Allah yakin. Nyampe di titik keluarga datang, pas keluarga datang pun udah ayah juga nggak bisa hadir karena kan ayah di luar kota. Jadi pas ketemu ayah itu pas Hamin satu pas mau akad baru ketemu ayah, jadi sisanya Baru teleponan ketemu doang. calon mertua. Iya. Oh tapi telepon-teleponan. Telepon, Di situ iya. kamu langsung ngerasa akrab atau masih kaku-kaku atau gimana? Oh, ayah video call jadi kayak, yuk sebelum nikah kita berbicara sebagai cowok-cowok gitu, call gitu, iya video call ngobrol, terus Hamin satu ketemu secara face to face. Akhirnya ya udah, keluarganya dia tuh welcome banget, welcome banget keluarga Mira tuh. Dan aku tujuanku nikah juga, aku pengen silaturahmi dan mencari keluarga baru juga gitu loh. Ya akhirnya senang banget dipertemukan sama keluarga dia yang itu welcome banget. Keluarga besar juga nggak Keluarga sih? besar, Keluarga besar. itu welcome banget, kayak langsung sayang sama aku gitu, kayak aku, ya Allah Kayak diterima banget jodoh gitu banget ya. gitu jodoh. Kayak jodoh dipermudah, dia pun diterima langsung sama keluarga. Dan itu kan ya kan tadi kan aduh gimana kan, aku paling takutnya dulu kan ya aku sampai doa aja nggak mau punya mertua kayak yang di Indosiar gitu, karena aku tuh Indosiar banget. Kenapa Indosiar? Aku tuh sering nonton. Ada pendekar gitu, naik Garuda gitu kan, naik burung gede. Itu siapa itu anak muda? Tapi kalau sampai itu tuh doa aku gitu, karena aku tuh mungkin korban nonton FTV yang mertua jahat kali ya, sama ipar-ipar. Dan cobaan yang paling berat kan kayaknya di rumah tangga, karena aku suka baca blog-blog, suka baca-baca curhat-curhatan perempuan yang udah nikah, biasanya tuh mertua atau enggak ipar, itu aja mertua ipar. Jadi akhirnya doa sedetail mungkin pengen kayak gimana, ya udah akhirnya tinggal nunggu aja kata Allah apa. Kalau kata Allah A, B, ya aku ngikutin aja Allah. Iya benar-benar. Kalau Allah mau izinin, mau kita caranya mau kayak apapun Iya, pasti nggak akan terjadi. Tapi kalau udah dapat ridhonya Allah, mau kita Gampang banget ya. jauh-jauhin atau apa, tapi tetap aja dimudahin, dilancarin. Pokoknya semua kayak datang gitu aja gitu Iya, kan ya. Nah kalau sekarang nih rencana punya anak gimana? Langsung. Oh jadi nggak Kalau aku Enggak, kalau aku nggak mau ngulur-ngulur juga sih, sedikasinya aja. emang kalau step-stepnya gitu ya, walaupun kadang ada orang-orang yang ngapain sih ditanya, tapi emang kita harus memikirkan itu kan, harus ada rencana untuk ya nikah apa what next ya, punya anak. Nah untuk rencana mendidik anak sendiri, kalian apakah udah punya siroh-siroh yang udah dipelajarin juga? Udah. Divisikan yang mana? Kita Udah. ngobrol sebelum nikah itu ngobrolnya sampai situ. Kalau misalnya punya anak, ini kamu benar. gimana? Berarti kamu tipe orang kayak gini. Aku nggak bisa kayak gini. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya dia kayak gini ya kamu ibunya. Kalau aku tetap. Jadi kita tetap ngobrol soal itu. Allah inilah pokoknya yang sudah diajarkan Rasulullah. Sudah diajarkan kayak gimana, harusnya kayak gimana. Terus nanti biasain aja anak dari kecil bangunnya pagi, bangunnya subuh misalnya kayak gitu. Apa gimana pokoknya. Habis subuh kajian di rumah gitu. Sebisa mungkin. Tapi kita juga usahain setelah nikah ini kita kerjain dulu diri kita berdua. Kayak setiap sholat, habis sholat mengistiqomahkan dulu, karena takutnya kan ngomong doang tapi nggak dikerjain juga, jadi takut juga Istiqomah itu lebih berat ya sebenarnya. betul, makanya akhirnya kita coba dulu di kita berdua. Oke. Sekarang Mari sih, gimana memang dalam berkeluarga
temen-temen ini nggak asal nikah ya, tapi memang ada fokus dan tujuan menikahnya. Orang bilang kalau menikah tuh bahtera rumah tangga, tapi nakodanya kalau nggak tahu arahin kemana, nah bingung nih. Iya. Kan ketika naik mobil juga kita harus tahu majunya kemana kan. Iya. Apalagi kalau Dan sampai kita berada di kapal, tapi di kapalnya di lautan besar, tengah-tengah yang kita juga nggak tahu ada di mana saat itu. Jadi keren banget sih. Ini pasangan yang insya Allah ini sangat menginspirasi banyak orang. Amin. Ya, aku yakin banget pasti semakin banyak yang baper, pengen makin banyak yang langsung lihat DM-nya, ada yang DM gue nggak ya? Siapa tuh ada yang DM nih, tiba-tiba ngeliat explore Wah, gitu. tahu gitu mendingan. Kayaknya sekarang ini nggak dapat jodoh, deketin orang juga nggak bisa apa taaruf aja gitu kan. Ternyata jadi begitu gitu. Iya. Tapi harus memang sebelum taaruf juga sudah dibekali dengan ilmu juga masing-masing. Benar-benar. Nah, tapi teman-teman sebelum kita ini ada nggak mungkin advice buat temennya mungkin masih pencarian nih, misalnya masih ateis, masih agnostik gitu, masih pencarian. Nikmati dulu aja pencariannya, cuman jangan sampai Terlalu nikmat. jangan terlalu nikmat gitu, jangan terlalu lupa kalau misalkan aku yakin orang-orang kayak gitu tuh aslinya orang-orang kritis yang mencari tahu, Yang nyari ya. yang nyari. Mereka jadi ateis, mereka jadi agnostik bukan karena mereka malas, tapi karena mereka lagi nyari tahu. Terus cari tahu aja, karena aku yakin orang yang lagi nyari tahu kebenaran pasti mentok-mentoknya ke Islam. Ya. Dan pasti kan dibukakan ya. Di waktu belajar yang penting semua doktrin leluhur, doktrin yang lama-lama dikosongkan dulu aja, bener-bener nampung air yang baru gitu, nampung aja. Jadi kayak ya insya Allah istiqomahin buat nyari ilmu, insya Allah nanti bakal ketemu kebenarannya, dan insya Allah nanti kita ketemu di agama ini. Masya Allah. Amin. Ada harapan nggak ke depan nih kalian di pernikahan kalian nih? Pengennya apa sih Apapun bayangin? itu Kan dia ngobrol ada berdua nih, goals kita nanti apa. punya anak segini, kita mau begini, kita mau ini, ada nggak? Aku ngomong sama dia dan doa, cita-cita kita satu, yang benar-benar waktu kita habis nikah, terus aku pimpin dia doa awal nikah, waktu dunia ya gini-gini aja. Cita-citaku saat aku bisa ngeliat dia nanti di surganya Allah, Masuk dan surga dia bareng. masuk surga bareng, bisa ketemu di surga bareng. Karena dunia gini-gini aja, paling kaya juga kaya ya gitu-gitu aja. Iya. Susah juga ya susah, namanya dunia ya susah-susah aja. Apa yang kita harapin gitu kan, yang bisa satu yang bisa kita harapin ya kita utuh bener-bener sampai ke surganya Allah. Itu kan kayak lolos banget kita sebagai pria bisa memasukkan istri kita ke dalam surganya Allah. Kayak sebangga apa kita, pride itulah yang dinamakan pride itu, bukan saat di dunia. Iya, benar. Saat di dunia pride apa sih kan gitu. Prideku yang sesungguhnya saat bisa memasukkan mahram-mahramku nanti ke surganya Allah. Dua, mahram, lebih dari satu nih, mahram. Mahram ibu. Oh iya, Adik. Aman. Anak semua. Aman. Ya. Ini baru 2 minggu loh. Tapi kan langsung pintar dia. Bener-bener. Ibunya apa sih? Iya. Jadi emang hidup tuh nggak seperti drakor ketika mungkin proses pacaran segala macam endingnya happy ending adalah nikah gitu. Kalau di kita justru nikah adalah mulai perjuangan ya kan. Mulai. Mulai perjuangannya. Bayangin ya teman-teman. Kalau kita bayangin ya bahwa nikah ini kan ibadah terpanjang dan ternikmat ya. Paling panjang. Misalnya orang berzina itu kan dosanya berapa? 80 tahun ya? Iya. 80 tahun ya. Itu kan kalau berzina ya kan. Ya kan kalau sama istri sendiri berarti kan pahalanya jauh lebih gede dari itu dong. Iya betul. Ya bisa berapa lipat dari 40 tahun itu. Dilakukan seumur hidupnya dia. Udah dengan nikah lurus aja, insya Allah investasi besar. Kan kita udah menjalankan setengah agama kita dengan nikah kan. Jadi insya Allah ini udah menjalankan setengah agamanya, kita terus dalamin lagi ibadah-ibadahnya apa. Ditambah banyak yang ngikutin polanya ini, kemudian wah visinya juga disamakan, jari-jari lagi pahalanya kan. Amin, amin. Yang punya channel lebih gede lagi. Amin. Oke, kalau itu thank you banget ya. Ajak dulu juga subscribe YouTube-nya masing-masing. Iya, gitu. iya. Kalian udah ada YouTube berdua? Udah. Wah, Di channelku pribadi di Delvano, gitu. di Delvano Karis. jadi semua kalian nikah tuh semua Nggak ada. seru, aku langsung pengen lihat. Instagram? Instagram. Namira Mamora, Namira aku di Delvano Karis. Nah, Oke. Baik teman-teman di follow karena menginspirasi dan juga ya jujur gue juga follow juga, dan ibaratnya wah ini kayaknya anak-anak muda ini masih banyak yang lihat bagaimana mereka menjalankan hidup tuh ada visinya gitu, nggak main asal hidup doang nongol nggak dicara gue bisa hidup ngapain ya, terus abis ini ngapain nih gitu segala macam gitu kan. Keren banget ya. Jangan lupa untuk subscribe mereka juga subscribe kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Ya,
gitu. Tapi Terima kasih banget ya. Ya, Karena- sama-sama. Makasih. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.